Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Romi di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Bapak, jika pajak PPh 21 dibayarkan oleh perusahaan, apakah termasuk natura? Karena yang saya ketahui kalau natura ini pemberian dalam bentuk barang dan bukan dalam bentuk uang. Dan bagaimana perhitungan PPh 21 aturan yang terbaru atas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ini? Bapak Romi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Romi, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, tadi di sini Pak Romi menanyakan terkait atas PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini si karyawan ya yang menerima gaji kan dipotong PPh ya, dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan, oleh pemberi kerja. Nah, di sini pajaknya ini ditanggung oleh perusahaan seperti itu. Nah, di sini Bapak menanyakan terkait atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut kan begitu ya. Nah, jadi gini Pak. Untuk imbalan dalam bentuk natura ya dan atau kenikmatan ya akan saya jelaskan bahwa untuk imbalan dalam bentuk natura ini adalah imbalan dalam bentuk barang ya, bukan dalam bentuk uang ya. Jadi imbalan dalam bentuk barang misalkan seperti apa? Misalkan pemberian bingkisan hari raya ya, itu namanya pemberian dalam bentuk natura ya. Misalkan ini untuk Idul Fitri ya, biasanya kan perusahaan memberikan bingkisan ya, bingkisan kepada karyawan dalam bentuk barang. Nah, ini namanya imbalan dalam bentuk natura. Nah, sedangkan ya yang namanya imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk pemanfaatan suatu fasilitas atau suatu pelayanan. Nah, contohnya seperti apa kenikmatan ini? Nah, kenikmatan ini misalkan perusahaan memberikan fasilitas kesehatan ya kepada perusahaannya. Ya. Dan juga perusahaan memberikan fasilitas mobil dinas ya kepada karyawannya. Ini termasuk kenikmatan. Nah, ketentuan undang-undang yang baru di situ menjelaskan bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu termasuk penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, memang berbeda nih ya dengan undang-undang pajak penghasilan sebelumnya yang mana diatur bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Romi. Nah, di sini Pak Romi kan atas pajak pasal 21 ya, PPh pasal 21 yang mana ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini termasuk kategori apa kan gitu. Pak Romi bilang kan ini bukan dalam bentuk natura karena natura diberikan dalam bentuk barang. Nah, untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan itu termasuk kenikmatan. Ya, termasuk kenikmatan, termasuk fasilitas. Nah, dasar hukumnya kita bisa lihat Pak Romi ya. Kalau kita lihat di dasar hukumnya itu bahwa untuk PPh pasal 21 itu yang mana ditanggung oleh perusahaan ya, itu merupakan objek pajak ya bagi si karyawan. Ya, kita lihat di aturannya di Per 16 tahun 2016. Nah, bagaimana untuk aturan pemotongan PPh 21 yang baru terkait hal ini kan gitu. Nah, kalau kita lihat aturan PPh pasal 21 yang baru terkait PPh 21 TER ya, tarif efektif rata-rata, di situ memang diatur mengenai tarifnya ya. Di sini untuk tarif PPh pasal 21 sekarang memang ada perubahan ya, bahwa untuk sekarang ini diatur ya ada tarifnya, ada skema tarifnya ya, itu diatur berdasarkan PTKP, status penghasilan tidak kena pajaknya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di aturannya di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya di PMK 168 Tahun 2023. Nah, yang mana skemanya itu ya, itu diatur mengenai ada tarifnya ada dua ya, tarif berdasarkan pasal 17 ya, tarif progresif dan tarif efektif rata-rata. Nah, jadi tahap pertama ya PPh 21 bagi pegawai itu dihitung seluruh penghasilan brutonya yang diterima dalam 1 bulan ya. Penghasilannya itu bisa meliputi gaji, segala jenis tunjangan maupun penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tadi ya. Itu digabung semuanya. Nah, baru dikalikan tarifnya.
tarif efektif rata-rata per bulan. Berapa tarifnya? Nah, untuk tarifnya ini kita bisa kategorikan ada 3 kelompok. Ya, ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, untuk TER A ini untuk kategori yang mana penghasilan tidak kena pajaknya, yang mana TK0 ya, yang statusnya single, yaitu masuk kategori TER A. Nah, untuk TER B ya, itu ada status PTKP-nya yang TK2, K1, dan K2 seperti itu. Nah, sedangkan untuk TER C itu PTKP-nya adalah yang K3 ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui untuk status PTKP ya, kita lihat tarifnya di lampiran di PP 58 2023 itu. Di situ tuh kalau dari Pak Romi ya untuk menghitung PPh-nya bisa dilihat Pak. Artinya kalau karyawan Bapak ya, perusahaan Bapak misalkan statusnya PTKP-nya misalkan masih single. Nah, otomatis dia kena TRA ya. TRA dilihat lagi nih, berapa penghasilan brutonya di situ ya. Penghasilan brutonya misalkan gajinya berapa ya, ditambah lagi misalkan ada tunjangan, ditambah lagi misalkan ada tunjangan pajak ya, PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu dijumlah semuanya keseluruhannya. Berapa totalnya dikalikan dengan tarifnya seperti itu. Oke, demikian saya Agus Susanto-Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Romi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto-Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.